Eksperimen kedua tentang kucing dan Al-Quran. Hai, rekan semuanya. Ya, Anda telah melihat latar belakang saya, yakni rumah kawan saya yang punya kucing. Mengapa saya akan merekam lagi kucing di tempat ini? Itu karena banyaknya komentar terhadap video saya sebelumnya yang membantah klaim dari seorang muslim yang mengatakan bahwa Al-Quran itu firman Tuhan karena terbukti kucing tidak berani menginjaknya. Dan saya telah melakukan tes berulang-ulang di video sebelumnya yang membuktikan klaim tersebut tidak benar. Tapi ada beberapa ratus komentar dari orang yang membela diri atas klaim konyol tersebut dengan mengatakan bahwa buku tersebut meski berbahasa Arab namun bukan Al-Quran. Mereka mengatakan itu kamus bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan buku telepon Arab atau buku biasa berbahasa Arab atau apalah, pokoknya itu bukan Al-Quran. Ada juga yang keluhkan kenapa Al-Quran ditaruh begitu saja di lantai tanpa diberi alas. Mari kita lihat buku ini, di sini tertulis Al-Quran. Jadi aneh kalau dibilang ini kamus, mestinya di video sebelumnya pun, mereka bisa melakukan zoom pada video tersebut untuk melihat tulisan Al-Quran. Nah, di sini jelas tertulis huruf Arab dengan arti bahasa Inggrisnya. Dan yang Anda dapatkan di halaman ini adalah terjemahan bahasa Inggris di sebelah kiri dan teks bahasa Arab persis di sebelah kanannya. Anda bisa lihat dari surah 1 yakni surah Al-Fatihah hingga surah 114 yakni surah An-Naas. Nah, buku yang lainnya yang saya pakai di video sebelumnya pun bisa kita lihat bersama di sini, benar-benar asli Al-Quran dengan terjemahannya. Perhatikan dengan seksama, benar-benar Al-Quran bukan kamus bahasa Arab. Berikutnya lagi yang saya pakai sebelumnya, bernama Al-Quran yang mulia. Meski namanya demikian, sesungguhnya ini memang buku tafsir Al-Quran, namun sama dengan sebelumnya, teks Al-Quran berbahasa Arab bersebelahan dengan terjemahan dan tafsirnya. Ada dua jenis keberatan yang diajukan, yakni pertama katanya itu hanyalah kamus Arab, atau buku lainnya yang berbahasa Arab. Nah, Anda telah melihat sendiri kan? Keberatan kedua adalah, bila ada terjemahannya, maka itu bukan asli Al-Quran. Jadi yang asli itu haruslah yang melulu pakai teks Arab, tidak boleh ada terjemahannya. Sesungguhnya arti Quran adalah pelantunan, jadi itu adalah sesuatu yang harus dilantunkan. Anda menuliskan dalam bentuk teks agar memudahkan dalam melantunkannya. Jadi kalau ada teks dalam bahasa Arab, maka sesungguhnya itu sudah bisa disebut Quran, karena itu sudah bisa untuk dilantunkan. Tapi rekan saya tetap bersikeras bahwa itu bukan Al-Quran, karena sudah ada terjemahan di sisinya. Mestinya yang ada terjemahan, ataupun yang tidak ada terjemahan, tetap disebut Al-Quran. Bolehlah itu disebut sebagai Al-Quran dengan terjemahan, namun itu kan tetap Al-Quran juga. Tetapi kali ini saya ingin menyenangkan hati kalian, rekan semua. Jadi kita akan adakan saja tes kedua, yakni dengan Al-Quran yang tanpa ada terjemahannya. Nah, saya telah siapkan makanan kaleng. Perhatikan klaim mereka, mereka mengatakan kucing tidak akan menginjak Al-Quran meski demi untuk peroleh makanan. Jadi kita akan tes apakah benar kucing tidak akan menginjak Quran demi peroleh makanan. Mari kita tes dengan teks asli bahasa Arab. Jadi kita siapkan di sini beragam Al-Quran dengan huruf Arab. Dan kita punya makanan kucing yang lezat. Kucing ini nampaknya telah siap menginjak. Lihat, di mana kucing menginjakkan kakinya. Lihat dengan jelas. Ini saya zoom. Sangat mengejutkan betapa gegasnya si kucing menginjak Al-Quran, akhirnya malah menginjak berbagai Quran yang terhampar. Lihat buku ini.
Anda katakan ini buku apa? Apa ini? Karena komentar yang terus-menerus yang katakan bahwa tidak semua yang berbahasa Arab itu Al-Quran. Jadi lihatlah dengan cermat, buku apa yang saya bolak-balik halamannya ini. Apakah ini buku dari film Hollywood, atau Huckleberry Finn? Apa ini? Apakah ini buku petualangan dari Tom Sawyer? Buku apa ini? Bagaimana bila yang saya berikan hanyalah sekedar makanan kering biasa? Ayo kucing. Nah si kucing menginjak Quran. Karena ada juga yang berkomentar, karena Qurannya terlalu banyak, maka si kucing jadi bingung. Maka saya ambil Quran yang lain hingga tersisa satu Quran, tetap saja si kucing menginjaknya meskipun cuma satu. Nah si kucing bukan saja menginjak, kadang malah berdiri berlama-lama di atas Quran. Hei kucing, apa yang kamu lakukan? Kok kamu beraninya menginjak Quran? Monster jenis apa ini kok berani injak Quran? Karena saya lihat ada ribuan komentar yang tetap ngotot bilang, kucing tidak akan berani menginjak Quran. Nah Anda tahu, tuduhan apa berikutnya? Saya mungkin akan dituduh cuma menaruh sampul Quran saja. Buku di dalamnya akan dituduhkan bukan Quran. Jadi mari lihat apa isi di dalamnya. Nah perhatikan ini, apakah ini buku telepon, apakah Alkitab, atau karya Shakespeare, apakah ini Romeo Juliet yang saya balik-balik ini? Ayo jujurlah, apakah ini? Anda yang bilang bahwa kucing tidak akan berani menginjaknya. Apakah ini? Saya bolak-balik semuanya dah. Apakah ini buku yang lain? Buku apa ini? Kucing ini binatang buas. Binatang buas macam apa kau ini kucing? Binatang buas macam apa ini yang berani menari-nari di atas Quran? Sungguhkah ini Quran sungguhan? Ayo lihat lagi yang cermat, buka mata lebar-lebar. Kucing ini bukan manusia. Tidak tahu rasanya sakit karena salah injak. Nah nih lihat. Tidak ada iming-iming makanan pun, dia tetap menginjak-injak Quran. Tidak ada manusia yang menyuruhnya menginjak, namun dia tetap terus menginjak-injak. Jangan-jangan ini bukan Al-Quran. Ayo lihat lagi lebih teliti, apa ini Quran atau bukan? Dia melakukannya cuma demi seutas tali. Ini pastilah bukan Quran. Ayo lihat teliti lagi. Lihat sepuasnya. Nah kucing ini secara serentak langsung menginjak 3 Quran secara bersamaan. Lihat lagi buku apa ini? Al-Quran kah? Apakah ini terjemahan dalam bahasa Inggris kah? Ada banyak tempat untuk berdiri. Kenapa kamu kok pilih berdiri tepat di atas Quran? Kamu bisa berdiri di samping sini, atau di situ, atau di mana saja namun jangan di atas Quran. Saya akan gunakan seluruh kemampuanku agar kamu menghormati Al-Quran yang suci. Apa yang kamu lakukan di Quran itu? Kari pengetahuankah? Kari pengetahuan tentang Allah. Si kucing ingin pengetahuan. Pengetahuan dari Allah. Dia merasakan kekuatan dari Quran. Si kucing mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dia inginkan pengetahuan. Nah beberapa minggu sebelumnya, saya telah lakukan tes serupa dengan yang ini, namun menggunakan Al-Quran yang ada terjemahannya. Kenapa saya menggunakan yang ada terjemahannya? Karena saya tahu, macam mana orang yang telah melakukan klaim, bahwa kucing tidak akan menginjak Quran. Saya tahu, jika saya taruh cuma sekedar kitab yang dalam bahasa Arab saja, maka dia akan membohongi rekannya yang tidak mengerti bahasa Arab, bahwa itu bukanlah Al-Quran. Maka sengaja saya berikan yang ada terjemahannya, supaya semua orang tahu, bahwa itu memang Al-Quran. Dan karena ada yang menyanggah, itu haruslah Quran yang asli dalam bahasa Arab. Maka dalam tes kedua ini semuanya menggunakan yang berbahasa Arab, tanpa terjemahan. Dan terbukti, amatlah mudah bagi si kucing untuk menginjak Quran tanpa peduli ada atau tiada terjemahan. Bahkan si kucing akan menginjak semua buku, tanpa peduli apapun jenisnya itu. Lantas jika demikian apakah arti dari semua itu? Bagi kebanyakan orang seperti saya, itu tidak berarti apapun.
Karena kucing tidak dapat membedakan apapun, kucing hanyalah hewan biasa. Tapi bagi Anda, Muslim di luar sana yang mengklaim itu sebagai bukti bahwa Islam itu suatu kebenaran dengan menjadikan video bohongan itu sebagai bukti, maka bukti bohongan tersebut telah terpatahkan. Lantas apa arti dari pembuktian saya kali ini? Dengan memakai logika pikir yang ditetapkan sendiri oleh si pembuat video bohongan ini, maka terpaksa harus diambil kesimpulan bahwa Quran bukanlah firman Tuhan. Terus mau bagaimana lagi, kan buktinya telah terpatahkan. Maka saran saya bagi si pembuat video bohongan, cari sajalah agama baru yang kitab sucinya tidak akan mungkin pernah diinjak oleh kucing. It's the one and only Digo Double G. This cat is not